Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah fin nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat-Nya. Pada malam hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majelis yang mulia ini. Akan kita lanjutkan pembahasan kita dan kisah yang berikutnya dari beberapa hadis. Di dalam beberapa hadis ini akan disebutkan tentang kisah dua orang yang telah memberikan minum seekor anjing dengan kisah yang berbeda, di mana hadis yang pertama nanti akan disebutkan seorang laki-laki. Nabi SAW mengisahkan, menceritakan tentang seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing, dan Allah Subhanahu wa taala pun memberikan ampunan kepadanya. Kemudian kisah yang berikutnya ataupun hadis yang berikutnya mengisahkan tentang seorang wanita yang memberi minum seekor anjing, kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan nanti akan kita sebutkan di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh para alim ulama yang terdapat di dalam hadis-hadis yang akan kita bacakan. Hadis yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash fanazala bi'ran fashariba minha. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan. Kemudian di dalam perjalanannya dia tertimpa rasa haus yang benar-benar sangat haus. Ini fashtadda alaihi al-'atash. Dia tertimpa rasa haus yang sangat haus sekali di dalam perjalanannya. Fanazala bi'ran, kemudian dia mendapatkan satu sumur dalam perjalanannya tersebut. Dia dapatkan satu buah sumur, dia pun turun ke bawahnya. Fanazala bi'ran, dia turun. Fashariba minha, kemudian dia minum dari air yang ada di dalam sumur itu. Kita ingat ini kisah yang pertama, seorang laki-laki kata Rasulullah, baina rajulun yamshi, seorang laki-laki. Dia pun turun ke dalam sumur itu, fashariba minha, dia pun minum dari air yang terdapat di dalam sumur tersebut. Tsumma kharaja, kemudian dia keluar lagi. Ya, keluar dari sumur tersebut. Dari kisah ini bisa kita dapati bahwasanya dia membutuhkan usaha untuk mendapatkan air tadi, yaitu dengan cara turun ke dalam sumurnya. Jadi tidak bisa langsung dia ambil, ataupun dia tidak mempunyai dan memiliki satu alat semacam ad-dalwu ataupun timba yang bisa dia gunakan untuk menciduk dan mengambil air yang ada di dasar sumur, sehingga dia langsung yang harus turun ke dalam sumur itu. Karena disebutkan summa kharaja, kemudian dia keluar dari dalam sumurnya. Ini menunjukkan dia berusaha untuk masuk ke dalam sumur. Dikarenakan dia sangat haus, tertimpa rasa haus yang sangat haus.
kemudian mendapati satu sumur dan dia pun turun ke dalam sumur tersebut. Summa kharaja, kata Rasulullah, kemudian dia keluar dari dalam sumur tadi. Fa idza huwa bikalbin yalhath. Ketika dia keluar dari sumur tersebut, maka di atas sumur, setelah dia naik ke atas, dia dapati tiba-tiba ada seekor anjing yang sedang yalhath, yang sedang menjulur-julurkan lidahnya. Ya'kulus sara minal atash. Bahkan anjing tersebut sampai memakan ataupun menjilati tanah-tanah yang basah. Ya, tanah yang basah yang mungkin bisa dia dapati air di dalam tanah yang basah tadi. Saking hausnya. Wa ya'kulus sara minal atash. Dia pun sampai memakan ataupun menjilati tanah-tanah yang basah disebabkan rasa haus yang menimpa anjing tadi. Jadi ketika dia keluar dari sumur tersebut, tatkala sampainya dia di atas, kan gitu ya, di atas sumur tadi, dia kembali ke atas, dia dapati ada seekor anjing yang sedang menjulur-julurkan lidahnya sambil menjilat-jilat tanah yang basah untuk menghilangkan rasa haus yang ada pada anjing tersebut karena saking hausnya. Faqala, maka si laki-laki tadi yang baru saja keluar dari sumur, yang sudah mendapatkan air dengan puas sehingga menghilangkan haus dan dahaganya, maka dia pun berkata ketika melihat anjing tadi yang kehausan sampai memakan dan menjilat-jilati tanah. Apa katanya? Dia mengatakan laqad balagha hadza mithlu alladhi balagha bi. Ya. Laqad balagha hadza mithlu alladhi balagha bi. Sungguh anjing ini telah tertimpa sesuatu yang menimpa diri saya juga. Apa itu? Rasa haus. Lihat bagaimana ya kepekaan sosial, begitu ya, kepedulian dari laki-laki ini ketika dia mendapati seekor anjing yang sangat kehausan sampai-sampai dia dapati menjulurkan lidahnya dan menjilat ataupun memakan tanah sehingga dia bisa mendapatkan saripati air yang ada pada tanah itu. Dia pun mengatakan sungguh anjing ini telah tertimpa, dirinya telah tertimpa sesuatu yang menimpa diri saya. Apa itu? Rasa haus. Insyaallah inilah yang merupakan poin penting dalam hadis ini. Bagaimana nanti Allah Subhanahu wa taala, Nabi menyebutkan orang ini atau laki-laki ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Karena dia memiliki kepedulian tidak hanya kepada sesama manusia, kepada sesama hewan sekalipun dia cepat merasa hibah. Ya, dia cepat merasa hibah karena sesungguhnya kita dapat di bahwasanya ya syariat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengajarkan manusia untuk berbuat zalim. Tidaklah mengajarkan manusia untuk ya saling tidak peduli, tapi justru kita dapati syariat-syariat. Apakah itu syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ataukah kepada nabi-nabi dan rasul sebelumnya? Maka kita dapati di sana perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling peduli kepada sesama manusia, demikian juga kepada hewan. Karena sesungguhnya para ulama mengatakan kisah ini yang diceritakan oleh Nabi SAW adalah kisah umat terdahulu. Ada sebagian mengatakan ini kisah Bani Israel, tapi intinya ini bukan kisah yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, bukanlah kisah yang terjadi di tengah-tengah umat beliau, tapi umat terdahulu. Maka lihat perkataan laki-laki ini, dia mengatakan laqad balagha hadza mithlul ladzi balaghani. Sungguh ya telah tertimpa, anjing ini telah tertimpa sesuatu yang semisal apa yang menimpa diriku, yaitu rasa haus, sangat haus. Maka ketika dia mengetahui anjing ini sangat menderita kehausan, famalla khuffahu, maka dia pun melepaskan khufnya, atau khuf ya sepatu kulit itu yang bisa dijadikan wadah juga dia, karena dari kulit biasanya. Ya, famalla khuffahu, dia pun melepaskan khufnya, sepatunya. Summa amsakahu bifih, dia pun turun ke dasar sumur tadi, ya. Dia ambil air di dasar sumur karena seperti itu yang dia lakukan untuk mengambil air. Tadi dia di awal kita sebutkan, dia tidak memiliki alat untuk mengambil air di dasar sumur. Dia harus turun ke bawah dan keluar lagi. Ya, untuk meminum air yang ada di dalam sumur, dia harus turun ke bawah dan meminum air di dalam sumur. Setelah itu dia keluar. Maka dia dapati anjing tadi juga kehausan, dia pun merasa hibah. Dengan kepedulian yang dia miliki, perhatiannya kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, khususnya makhluk yang bernyawa, di antaranya para hewan juga, maka dia pun melepaskan khufnya. Ya, dia turun ke dasar sumur. Dia ciduk air yang ada di dasar sumur tersebut, kemudian dia merasa kesulitan untuk naik.
Kenapa? Karena dia harus menahan air tadi. Akhirnya apa kata Rasulullah? Tsumma amsakahu bifi. Dia tahan sepatunya tadi di mulutnya. Masya Allah. Dia tahan tadi sepatunya itu setelah dia ciduk, akhirnya dia tahan sepatunya itu di mulutnya. Padahal kita ketahui, ya, yang namanya sepatu itu tempatnya adalah di bagian tubuh yang paling bawah, yang diinjak. Yang mayoritas manusia, ya, umumnya kan gitu ya, tidak suka yang namanya bagian sepatu itu ditaruh di atas, apalagi taruh di mulut, di hidung. Karena umumnya ya bau sepatu itu tidak ada yang baunya itu menyenangkan kan gitu ya. Umumnya bau sepatu itu tidak menyenangkan. Tapi sampai orang-orang itu akan terganggu dengan bau sepatu. Tapi lihat orang ini, kepeduliannya, perhatiannya terhadap makhluk Allah Subhanahu wa taala, dia rela untuk meletakkan, ya, pakaian, karena sepatu termasuk pakaian. Termasuk pakaian yang seharusnya diletakkan di tempat yang paling bawah, yang diinjak-injak, dia letakkan di tempat yang mulia, di bagian kepala, yaitu di mulutnya, yang dekat dengan hidungnya. Kenapa ini? Ya, hanya untuk menolong makhluk Allah Subhanahu wa taala, untuk memberi minum seekor anjing yang kehausan. Jadi dia memiliki jiwa kepahlawanan gitu ya. Memiliki jiwa kepahlawanan. Masya Allah, seekor anjing. Maka apa kata Rasulullah? Tsumma amsakahu bifi. Dia pun menahan sepatunya tadi di mulutnya, dia gigit. Untuk apa? Ya tujuannya untuk menahan air tersebut supaya tidak tumpah, karena dia harus menaiki sumur tadi ke atas lagi. Nah, kemungkinan kalau dia memegangnya dengan tangan satu, kesulitan baginya untuk naik ke atas sumur. Nah, demikian. Sehingga beliau mengatakan tsumma amsakahu bifi. Laki-laki tadi pun menahan sepatunya tersebut di mulutnya. Tsumma raqiya, kemudian dia manjat. Baru dia manjat, ya, naik ke atas. Raqiya, baru dia naik ke atas sumur tersebut. Fasaqal kalba, setelah dia sampai di atas sumur, dia pun memberikan minum, ya, memberikan minum yang telah dia ambil dari dasar sumur tadi dengan sepatunya. Dia beri minum seekor anjing yang sudah kehausan tadi. Fasyakarallahu lahu. Masya Allah, Rasulullah mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala bersyukur, berterima kasih kepada laki-laki ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada laki-laki ini. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala juga bisa berterima kasih. Tapi terima kasihnya, syukurnya Allah kepada makhluk tidak sama seperti syukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allahur Rahman, dia Maha Penyayang. Apakah makhluknya ada yang penyayang atau tidak ada yang penyayang? Ada yang penyayang. Ada tidak? Ada enggak makhluk Allah yang penyayang? Ada. Tapi samakah penyayangnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak sama. Nah, demikian. Walam yakun lahu kufuwan ahadun. Gak ada yang sama dengan Allah, walaupun dari sisi namanya, dari sisi jenis sifatnya sama, tapi hakikatnya jelas berbeda. Rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala itu jelas lebih besar dan tidak ada yang mengimbanginya. Karena tidak ada sesuatu pun yang seimbang, apalagi sampai melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia zat Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifatnya. Ya, makanya di sini Rasul mengatakan fasyakarallahu lahu. Allah berterima kasih kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah menyebutkan bahwasanya di antara nama Allah adalah Asy-Syakur, kan gitu ya. Allah juga zat yang maha berterima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang maha berterima kasih. Allah akan berterima kasih dengan hamba-hambanya yang telah berbuat baik kepada sesama makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi mengatakan fasyakarallahu lahu. Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepada laki-laki ini. Fa ghafara lahu. Kemudian tidak hanya Allah bersyukur dengan laki-laki tadi, fa ghafara lahu, Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa si laki-laki ini. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Tapi ingat dan lihat, usaha yang dilakukan oleh laki-laki ini bukan hanya sebatas memberikan minum seekor anjing saja, tapi usahanya, lihat, seperti yang sudah kita singgung, dan kita lihat kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bagaimana dia harus berusaha untuk turun ke dasar sumur, manjat lagi ke atas, kemudian melepaskan khufnya, menciduk airnya, dan sampai-sampai dia membawa air itu dengan menggigit sepatunya. Ini satu pengorbanan untuk makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang hampir menderita ataupun hampir mencapai kematiannya, sudah benar-benar haus. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga para sahabat yang mendengar cerita Nabi SAW, mereka pun bertanya kepada Rasulullah SAW,
Qalu, maka para sahabat pun berkata, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajron. Wa inna lana fil bahaim ajron. Wahai Rasulullah, apakah bagi kami ada pahala pada hewan-hewan tersebut? Apakah kami tetap bisa mendapatkan pahala ya terhadap hewan-hewan tersebut? Jadi para sahabat merasa keheranan. Loh, bisa juga ternyata mendapatkan pahala memberikan kebaikan kepada binatang. Sehingga mereka pun bertanya, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajron. Apakah kami tetap mendapatkan pahala ketika berbuat kebaikan kepada binatang? Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kabdin rotbah ajron. Ya, fi kulli kabdin rotbah ajrun. Beliau mengatakan bahwasanya pada setiap makhluk yang memiliki hati yang basah ada pahalanya. Ya, setiap makhluk yang memiliki hati yang basah itu ada pahalanya. Maksudnya makhluk hidup, di antaranya manusia, kemudian juga hewan-hewan. Karena inilah makhluk yang dimaksud di sini punya kabdin rotbah. Yang dimaksud hati yang basah itu memang ada kehidupan, ada ruhnya, kan gitu ya, ada ruhnya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW melarang kita secara mutlak, secara bebas membunuh setiap makhluk yang bernyawa. Itu tidak diperbolehkan. Seperti sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani. Syekh Al-Albani menyebutkan dalam Sahihul Jami'. Di sana disebutkan bahwasanya beliau SAW naha an qatli kulli dzirruh. Nabi SAW melarang untuk membunuh setiap makhluk yang punya ruh di dalamnya. Apakah itu dari manusia, ya, ataukah itu dari hewan-hewan. Ini hukum asalnya, kecuali nanti di sana ada makhluk-makhluk yang diperbolehkan dari makhluk hidup ini, dari manusia ataupun hewan, ada yang justru dibolehkan ataupun sampai diperintahkan untuk dibunuh. Ada yang dibolehkan dan ada yang diperintahkan untuk dibunuh. Di sana ada pembahasannya secara khusus. Begitu ya. Ada di antara manusia yang justru diperintahkan untuk dibunuh dan ada juga yang dilarang dibunuh. Ini hukum asalnya tidak boleh dibunuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatli kulli dzirruh. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang, hukum asalnya beliau melarang untuk membunuh setiap makhluk yang memiliki ruh di dalamnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Bahkan justru dari sini bisa kita dapati bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, ya, berdasarkan kisah ini Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan agar kita tidak meremehkan segala bentuk kebaikan. Ya, segala bentuk kebaikan yang diperbolehkan ataupun dianjurkan di dalam Islam, maka jangan kita remehkan. Ya, jangan kita meremehkannya dan jangan kita melewatkan kondisi-kondisi di mana kita mampu pada saat itu melakukan kebaikan, di antaranya memberikan pertolongan. Jangan kita lewatkan, karena sesungguhnya kita tidak mengetahui dari jalan mana kita masuk ke dalam surga Allah. Kita tidak mengetahui dari jalan mana Allah mengampuni kita. Apakah kita bisa memastikan bahwasanya sholat yang kita lakukan menyebabkan kita masuk surga? Bisakah kita memastikan sholat kita ini yang memasukkan kita ke surga? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Ya, apakah puasa kita setiap bulan Ramadan itu yang menjamin pasti kita masuk surga dengan puasa bulan Ramadan? Tidak ada yang bisa menjaminnya. Nah, ketika kita tidak mengetahui dari amal-amal kebaikan tadi, dari amal yang mana yang memasukkan kita ke dalam surga, oleh karena itu jangan sia-siakan dan jangan remehkan satu kebaikan pun di dalam Islam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini contoh hadis yang pertama dan nanti akan kita sebutkan hadis yang berikutnya. Ya, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, demikian juga Imam Bukhari. Namun pada hadis yang kedua ini akan kita sebutkan tentang seorang wanita. Kalau tadi seorang laki-laki yang memberi minum seekor anjing. Namun kisah yang berikutnya ini sama-sama memberi minum seekor anjing, kan gitu ya. Tapi nanti akan kita dapati sisi perbedaannya. Namun sama-sama mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Inna imra'atan baghiyan ra'at kalban fi yawmin harin yutifu bi bi'rin qad adla'a lisanahum minal atash fanaza'at lahu bimuqiha faghufira laha."
Jadi Nabi SAW menceritakan sesungguhnya ada seorang wanita, inna imro'atan baghiyan, sesungguhnya ada seorang wanita yang berstatus baghiyan. Mohon maaf, seorang wanita yang berstatus pelacur, ya, penzina, pelacur. Baghiyan itu pelacur. Ya, kalau bahasa kita atau WTS ya, wanita tersusila kan begitu ya. Sehingga sebagian para ulama mengatakan ini merupakan pelacurnya dari kalangan Bani Israel. Wanita dari kalangan Bani Israel. Rasulullah mengatakan inna imro'atan bagian, sesungguhnya ada seorang wanita pelacur, ro'at kalban fi yaumin harin, dia melihat ada seekor anjing di hari yang sangat panas. Ya, dia melihat seekor anjing di hari yang sangat panas, yutifu bi bi'r, keliling-keliling di sekitar sumur gitu ya, nggak bisa ngambil airnya, dia keliling-keliling anjingnya di sekitar sumur, dia keliling-keliling. Apa bedanya dengan kisah yang pertama? Kalau kisah yang pertama, laki-laki tadi juga tertimpa hal yang serupa dengan anjing tadi, sama-sama kehausan. Sama-sama kehausan. Makanya tadi di sana dia mengatakan laqad balagha hadza mithlul ladzi balagha bi. Ya, anjing ini telah tertimpa sesuatu yang sama semisal yang menimpa diriku, yaitu sama-sama haus. Tapi tidak, pada kisah yang berikut ini seorang wanita pelacur yang berstatus seorang penzina, ya, dia melihat seekor anjing di hari yang sangat panas, kemudian keliling-keliling di sekitar sumur. Tidak bisa dia mengambil airnya. Sampai-sampai apa kata Rasulullah? Qad adla'a lisanahu minal atash. Sampai-sampai anjing tadi menjulurkan lidahnya saking hausnya, enggak sampai lidahnya. Nah, dari sini justru kita dapati bahwasanya masalah rizki, ya ikhwan, rizki sampai-sampai kita dapati di sini antara hewan dengan manusia. Ada sebagian hewan yang menjadi sebab rizki, yang menjadi sebab untuk ya mendapatkan rizkinya manusia, begitu ya. Artinya manusia mendapatkan rizki dengan sebab hewan. Tapi jangan kita pungkiri bahwasanya ada sebagian hewan mendapatkan rizki dengan sebab manusia. Nah, demikian. Itulah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kemampuan bagi manusia, keutamaan bagi makhluk-makhluknya hanya dari satu sisi saja. Kemudian didapati merekalah yang paling sempurna. Memang kita dapati manusia adalah ya di antara makhluk Allah yang memiliki banyak kesempurnaan. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi tidak kita pungkiri bahwasanya ada rizki-rizki manusia itu bergantung kepada hewan, dan hewan juga mendapatkan rizki melalui pertolongan manusia. Manusia juga mendapatkan rezeki melalui pertolongan para hewan. Nah, demikian. Seperti kisah ini nanti kita dapatkan bagaimana si wanita tadi dia mendapati anjing tadi. Dia menjulur-julurkan lidahnya. Kenapa? Enggak tahu dia bagaimana cara untuk mengambil air yang ada di bawah tadi. Kalau laki-laki yang pertama dia tahu caranya. Dia turun ke bawah sumur itu kan gitu ya. Dia turun ke bawah. Dia menggunakan cara-caranya, akalnya dengan menggigit sepatunya. Nah, demikian. Maka ketika si wanita penzina atau si pelacur ini, wanita pelacur ini mendapati anjing tadi kehausan di hari yang sangat panas, keliling-keliling di sumur tadi sampai menjulurkan lidahnya, maka apa yang dia lakukan? Fanaza'at lahu bimuqiha. Maka dia pun juga muq itu juga sama maknanya sepatu. Ya, maka si wanita ini pun melepaskan sepatu yang dia miliki, dia lepaskan. Ya, apa tujuannya? Untuk mengambil air yang ada di dalam sumur tersebut. Faghufira laha, kemudian dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun di dalam riwayat Imam Bukhari lebih panjang lagi ceritanya karena tadi agak singkat. Di sini diperkuat lagi dalam riwayat Imam Bukhari masih dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira li imra'atin mumisatin." Telah diampuni seorang wanita penzina, kata Rasulullah. Seorang wanita berstatus penzina telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Rasulullah mengisahkan. Jadi Rasulullah menyebutkan diampuni duluannya. Beda sama kisah sebelumnya. Nah, kisah yang berikut ini hampir sama. Beliau mengatakan ghufira li imra'atin mumisah. Telah diampuni seorang wanita penzina. Marrat bikalbin ala ra'si raqi. Ya, ketika dia melewati seekor anjing di tepi sumur. Dia melewati seekor anjing di tepi sumur. Yalhas, dia julur-julurkan lidahnya, enggak bisa mengambil airnya. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya, kada yaqtuluhul atash.
ya, rasa haus yang sangat haus ini hampir-hampir membunuh anjing tadi. Jadi benar-benar hampir mau mati dia gitu ya, lemas betul, dia menjulurkan lidahnya. Kemudian si wanita yang berstatus penzina ini pun melewatinya di tepi sumur tersebut. Fanaza'at khuffaha, sama seperti apa yang dilakukan oleh si laki-laki yang pertama. Dia lepaskan khufnya, ya, sepatunya dilepaskan. Si wanita tadi yang berstatus penzina, dia lepaskan ya khufnya, yaitu sepatunya. Fa'awsaqathu biqimariha, kemudian dia ambil selendangnya. Dia ambil selendangnya, dia ikat sepatunya, jadi dia gunakan seperti timba, kan gitu ya. Dia ikat, dia gunakan ya akalnya, kan gitu ya. Dia ambil selendangnya, khimar ini selendang atau semacam kain panjang yang menutup, ya, dia gunakan sebagai tali, dia ikat. Kemudian apa yang dilakukan? Fanaza'at lahu minal ma'. Dia pun mengambil air, ya, dengan menggunakan sepatunya tadi yang sudah dia ikat dengan selendangnya, dia ambil karena mungkin sumurnya agak dalam, kan gitu ya. Dia ambil. Fa ghufira laha bidzalik, dengan perbuatan si wanita ini Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ya, dia pun diampuni. Fa ghufira laha bidzalika, dengan perbuatan itu si wanita tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Maka kalau kita melihat di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, kalau kita melihat dua jenis manusia ini, laki-laki dan perempuan. Yang pertama laki-laki, yang kedua perempuan. Sama-sama memberi minum seekor anjing. Sama atau tidak? Sama. Tapi ya, tahapan-tahapan usahanya berbeda dan kondisinya juga berbeda. Apa yang pertama? Kondisi yang pertama, si laki-laki itu benar-benar ya, dia kehausan. Ya, dia kehausan. Sehingga dia pun turun ke dasar sumur dan mengambil air, kemudian dia mendapati seekor anjing juga kehausan. Sehingga dia pun tergerak untuk memberikan pertolongan. Kan gitu ya. Dan si laki-laki yang pertama tidak disebutkan dia berstatus apa, tidak disebutkan. Kan gitu ya. Artinya dia hanya sebatas ya, mungkin laki-laki biasa. Ya, mungkin kesalahan dan dosa-dosanya tidak seberat dan sebesar yang dilakukan si wanita yang kedua. Coba ini perhatikan. Kan gitu ya. Tidak disebutkan oleh Rasulullah status laki-laki ini. Akan tetapi si laki-laki ini lebih banyak usahanya, lebih banyak mengorbankan tenaga dibandingkan si wanita ini. Kenapa? Karena dia sampai turun kemudian manjat sampai melepaskan sepatu. Ini kan pengorbanan namanya. Harus dia letakkan sepatu itu di mulutnya dia harus menggigitnya untuk tetap mempertahankan air itu sampai ke atas sumur. Coba bandingkan dengan si wanita ini. Statusnya itu jelas lebih parah daripada status si laki-laki yang pertama. Tapi lihatlah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni keduanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dari sisi pengorbanan status berbeda, lebih banyak pengorbanan si laki-laki ini kalau kita bandingkan gitu ya. Mana yang lebih besar pengorbanannya? Yang lebih besar mana pengorbanannya? Jelas si laki-laki daripada si wanita tadi. Karena si wanita tadi dia tinggal mengambil sepatu, kemudian mengambil selendangnya dia ikat sepatunya, kemudian dia ciduk dari atas, dia kasih minum anjing itu, selesai. Kalau si laki-laki ini tidak, dia harus manjat turun, kan gitu ya. Dia harus gigit sepatunya lagi, dia lepaskan sepatu, dia gigit ya, sepatunya yang bau itu gitu ya. Kemudian dia sampai ke atas, dia minumkan anjing tadi. Nah, demikian. Tapi sama-sama mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari sisi usahanya berbeda, tapi sama-sama ya, mereka melakukan ini bukanlah hanya semata-mata karena kasihan kepada binatang itu. Karena para ulama mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan oleh kedua orang ini, ya, apa yang dilakukan oleh kedua orang ini benar-benar dalam rangka untuk memelihara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Di dalam benak mereka dan di dalam niat mereka telah ada satu pengagungan mereka terhadap siapa? Terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga para ulama mengatakan bahwasanya tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa ya kedua orang ini diampuni, walaupun si laki-laki tidak diketahui apa dosanya, tapi jelas si wanita ini lebih besar dosanya karena Rasulullah sampai menyebutkan statusnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang ini, melainkan amal yang mereka kerjakan ini, memberi minum seekor anjing masing-masing ya dari keduanya. Amal yang mereka lakukan itu karena didasari niat yang tulus mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah benar-benar membalasnya. Ini dia sisi faedahnya, kata para ulama, bahwasanya tidak mungkin Allah mengampuni dosa mereka
melainkan karena mereka melakukan perbuatan dan amal yang sepele ini, memberi minum seekor anjing, kan gitu ya. Mereka memberi minum seekor anjing, tidaklah mereka melakukan ini melainkan karena didasari niat mereka yang ikhlas, ingin memelihara makhluk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pada saat itu memang tidak ada potensi untuk riya, kan gitu ya. Dari mana riyanya di sana? Sepi, orang-orang enggak ada, kan begitu ya. Sehingga mereka benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ba'dus salaf, para ulama-ulama ya yang telah mendahului kita, mereka mengatakan bahwasanya bagaimana pentingnya niyah ini. Mereka mengatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Boleh jadi ya, boleh jadi amalan itu kecil tapi dia menjadi besar hanya karena niat. Dan boleh jadi satu amalan itu besar tapi dia jadi kecil di hadapan Allah hanya gara-gara niat. Ya, betapa banyak orang-orang yang melakukan amalan besar, pengorbanannya besar, harta yang dikeluarkan besar, tapi tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya gara-gara niatnya yang tidak ikhlas. Ya, mereka telah mengorbankan mungkin harta yang begitu banyaknya, perjalanan yang jauh, ya, seperti melaksanakan haji, kan gitu ya. Mengeluarkan harta yang banyak, uang yang banyak, tenaga yang banyak, kan gitu ya, waktu yang banyak. Akan tetapi bagaimana kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menolaknya, tidak menerimanya haji tersebut, padahal pengorbanannya sudah cukup banyak. Amalan-amalan besar ini, amalan Islam termasuk rukun Islam, tapi tidak diterima di sisi Allah hanya gara-gara niatnya yang salah. Niatnya hanya untuk mendapatkan pujian manusia, niatnya hanya untuk mendapatkan gelar, niatnya hanya untuk mendapatkan ya sanjungan ataupun dianggap sebagai orang yang alim di kotanya, di desanya atau di tempatnya. Waliyadzubillah, ya. Tapi lihat bagaimana para ulama mengatakan amal yang kecil, dan ini contohnya. Ya, amal kecil tapi dia jadi besar di hadapan Allah hanya gara-gara niat. Ya, hanya gara-gara niat. Sehingga Nabi SAW juga mengingatkan kita agar jangan menyepelekan niat. Maka hendaklah kita berusaha untuk meluruskan niat kita di dalam melakukan amal-amal ibadah kita. Apakah itu yang besar, apakah yang kecil, sama saja. Tapi jelas yang lebih besar karena ini ya butuh pengorbanan yang banyak, kan gitu ya, dibandingkan yang kecil. Walaupun kecil jangan disepelekan, karena kecil ini bisa mengimbangi yang besar. Bisa mengimbangi yang besar. Ini buktinya bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Saya tanya, apakah si wanita penzina tadi bertobat dari dosa zinanya? Apakah si wanita penzina tadi ini dia, ya Allah saya bertobat dari zina saya bertobat, saya akan beri minum anjing ini, saya bertobat dulu. Apakah seperti itu? Tidak. Makanya para ulama mengatakan si wanita ini saja tidak bertobat. Dia tidak bertobat. Ini membuktikan bahwasanya selama itu bukan dosa kesyirikan, maka masih memungkinkan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala secara cuma-cuma, ataupun Allah mengazabnya. Kan gitu ya? Ataupun Allah mengazabnya. Ini satu teguran, ini merupakan satu teguran bagi orang-orang yang mudah sekali mengkafirkan saudara yang beriman, kan gitu ya. Hanya gara-gara melihat dia melakukan kemaksiatan, ya, melakukan satu kesalahan, melakukan satu mungkin jenis-jenis kemaksiatan atau dosa besar, kemudian mereka tergesa-gesa dan mengatakan itu orang itu kafir, keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Jangan tergesa-gesa kita mengatakan itu orang itu sudah di neraka pasti itu. Padahal kita tidak bisa memastikan bagaimana diri kita. Seperti yang saya tanyakan tadi, apakah kita bisa memastikan bahwasanya dengan sholat kita masuk surga, dengan puasa kita masuk surga, dengan sedekah kita masuk surga? Bisakah kita memastikan diri kita? Lalu mengapa kita bisa memastikan orang itu di neraka, memastikan orang itu di surga? Ini juga sama, tidak diperbolehkan. Nah, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini pentingnya keikhlasan. Kemudian juga jangan kita meremehkan amal. Ya, amal apapun, kesempatan apapun, jika kita di sana diberikan takdir oleh Allah, menemukan satu kesempatan untuk melakukan kebaikan, jangan sia-siakan. Mungkin kita melihat sesuatu jatuh dimiliki oleh saudara kita, kan gitu ya. Tidak mengapa kita mengambilkannya dengan keikhlasan kita, hanya mengharapkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Rasulullah, tolonglah saudaramu, bantu walaupun hanya mengambilkan sendalnya. Ini kata Rasulullah, walaupun hanya mengambilkan sendalnya. Ini sendalmu, wahai saudaraku, ini sendalmu, saya ambilkan. Dia cari-cari, mana sendal saya? Ini sendalnya. Masya Allah, ikhlas. Tapi ya, ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu, barangkali itulah yang menyebabkan kita masuk ke dalam neraka. Itulah yang menyebabkan dosa-dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Namun ingat, selama itu bukan
kesyirikan, kan begitu ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Sesungguhnya Allah enggak mengampuni dosa kesyirikan, tapi Allah masih mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Apakah itu dia zina, mencuri, kan begitu ya, merampok, ya, ataupun mencela, ataupun jenis-jenis kemaksiatan, dosa-dosa besar yang di bawah kesyirikan, ini masih punya kemungkinan diampuni oleh Allah jika dia berkehendak, namun jika tidak Allah pun akan mengazabnya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Demikian juga Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, mengingatkan kita agar jangan menyepelekan amal-amal kecil. Seperti yang kita sebutkan tadi, mengambilkan sendal saudaranya. Dan dalam satu hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf an ta'tiyahu. Janganlah kalian atau janganlah engkau ya menyepelekan ataupun meremehkan sesuatu pun dari perkara kebaikan di dalam Islam ini. Janganlah kalian meremehkannya untuk melakukannya, kata Rasulullah. Walau anta hibasilatal habal, walaupun kalian harus menghibahkan satu helai tali. Nah, kita mungkin yang namanya hibah itu, wah, hibah itu harus yang besar-besar, kan gitu ya. Tidak, kata Rasulullah. Walaupun kamu harus menghibahkan satu utas tali, kata Rasulullah. Ya, ini ada pembangun masjid, ada yang menghibahkan tanah, ada yang menghibahkan semen, ada yang menghibahkan mungkin kan tegel, kan gitu ya. Atau yang semisalnya. Kita apa yang mau kita hibahkan ini? Kita tidak punya apa-apa. Masya Allah. Maka lihat apa yang dibutuhkan. Ya, ketika di sana kaum muslimin membutuhkan satu sedekah, kita hibahkan, kita sedekahkan. Ya. Kemudian kita datang mengatakan ini yang bisa saya hibahkan. Apa itu? Sendal yang dipakai untuk orang berwudu kamar mandi misalnya, gitu ya. Atau yang lainnya. Banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai bahan untuk mendapatkan ya pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Walau antafrugha min dalwik ya fi ina'il mustasqi. Ya, mustaqi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun engkau harus menuangkan dari embermu untuk kamu berikan airnya, kamu tuangkan ke bejana orang yang minta minum. Ya, kan gitu ya. Jadi jangan pelit-pelit. Jadi jangan remehkan, walaupun kamu harus menuangkan air yang ada di timbamu, kamu berikan kepada orang yang sedang minta air, ngasih air. Ini sekarang sudah jarang kita dapati. Kalau dulu saya masih dapati gitu ya. Dulu kita gitu ya masih didapati di rumah-rumah penduduk, itu di depan rumahnya ada guci atau gentong gitu ya, untuk air yang boleh diambil oleh ya setiap orang yang lewat. Nah, kalau sekarang aduh susah, sekarang air bayar Ustaz, kata gitu ya. Kalau kita kasih gratis di depan rumah, orang pada ngambil semua nanti. Masya Allah. Di sinilah kita jauhnya dari, makin lama makin jauh kita dari sedekah. Nah, demikian. Nah, kata Nabi, walaupun kamu harus menuangkan air yang ada dalam ember. Walau antalqa akhakal muslim wa wajhuka bastun ilaihi. Jangan remehkan kebaikan sedikit pun, walaupun kau ya bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang senyum. Walau antu annisal wahsyan binafsika, dan jangan kamu remehkan kebaikan sedikit pun sekalipun kamu harus bersikap lunak terhadap binatang buas. Nah, ini kata Rasulullah, sekalipun kamu bersikap lunak kepada binatang buas, walaupun binatang buas kemudian kita bersikap lunak, ini merupakan perkara yang ma'ruf. Jangan sementang binatang buas kan gitu ya, kemudian dilempari kan gitu ya. Di ini jangan. Itu bukan termasuk sunnah Nabi seperti itu. Enggak pernah Nabi mengajarkan sunnah seperti itu. Ya, dengan bersikap zalim kepada binatang-binatang buas. Walau antahiba asyasa. Ya, ini dia. Walaupun engkau harus menghibahkan tali sendal. Bukan sendalnya ya. Walaupun kamu harus menghibahkan, memberikan sedekah ataupun bantuan kepada saudaramu berupa tali sendal, karena yang dimaksud asyasa itu ya tali sendal. Asyasa itu tali sendalnya, bukan sendalnya semuanya, kan gitu ya. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Yaitu beberapa faedah yang bisa kita sebutkan dari beberapa hadis ini ya, bahwasanya di antara faedah yang sudah kita sebutkan tadi yaitu punya sikap kepedulian, kan gitu ya, tidak hanya kepada ya manusia saja, bahkan kita dapati kalau kepada hewan saja Allah akan memberikan balasan seperti ini, maghfirah. Lalu bagaimana kalau kita memberikan minum orang-orang yang hidup? Bagaimana kalau seandainya kita memberikan pertolongan berupa makanan, pakaian ataupun ya minuman kepada sesama manusia? Jelas ini pahalanya lebih lagi daripada seekor hewan. Seekor hewan saja balasannya seperti ini. Lalu bagaimana jika kita memberi minum atau memberi makan anak-anak ya, anak-anak miskin yang membutuhkan makanan,
ya, atau membantu saudara kita yang mungkin sedang kesulitan mencari makanan, mencari minuman, atau pekerjaan ataupun yang lainnya. Ya, maka jangan sepelekan dan jangan remehkan satu kebaikan pun di dalam Islam ini. Bisa jadi itu merupakan perkara yang paling berharga. Justru disinilah Allah Subhanahu wa taala akan menguji kita. Kita mungkin dijodohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak perkara yang mana itu banyak kita lewatkan. Mungkin pada saat itu kita punya kesempatan untuk memberikan pertolongan, akan tetapi kita enggan dan segan untuk memberikan pertolongan. Ya, apakah itu membantu saudara kita ketika kita menemukannya di tengah jalan, dia dalam keadaan kesulitan, dia membutuhkan ini, membutuhkan itu, dan kita menyaksikannya, akan tapi kita melewati saja, seakan-akan kita tidak mengetahuinya, masya Allah. Padahal kita tidak mengetahui dari jalan mana kita mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ratusan istighfar yang kita ucapkan itu tidak diterima karena ada penghalangnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala melihat amalan kita yang kecil ini, karena keikhlasan mengharapkan balasan insya Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan maghfirah kepada kita, ampunan kepada kita. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ini yang bisa kita sebutkan dari hadis ini, yaitu keutamaan ataupun kisah dua orang manusia yang memberi minum seekor anjing yang sudah kita sebutkan faedah-faedahnya. Semoga kita bisa mendapatkan faedah dan tambahan ilmu dari apa yang kita sebutkan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada yang bertanya sebelum kita akhiri. Fadhil. Iya, betul. Contohnya apa? Contohnya binatang yang boleh dibunuh. Ya, di antara binatang yang boleh dibunuh yang disebutkan seperti Rasulullah menyebutkan dalam sebuah hadis, yakni khamsu fawasiq, 5 jenis hewan fasik. Kenapa? Karena yang berbahaya kan gitu ya. Ya, Rasulullah menyebutkan di sana fa'ar, tikus. Kan gitu ya, tikus. Kemudian burung gagak kan gitu ya, ghurab. Kemudian semacam burung elang itu ya, itu boleh dibunuh. Bukan bukan harus setiap kita ketemu dibunuh gitu ya. Itu binatang yang boleh dibunuh. Ular, kalajengking kan gitu ya, ataupun lipan. Sehingga kata para ulama, hewan-hewan yang berbahaya, bukan hanya hewan ini, tapi hewan-hewan yang berbahaya, maka itu tidak mengapa untuk dibunuh. Seperti bunuh nyamuk kan gitu ya. Mungkin kita gimana nih bunuh nyamuk? Kita dapat hadis ini gimana nih bunuh nyamuk? Ya, jadi hewan-hewan yang bisa membahayakan itu tidak mengapa. Bahkan sampai semut, hukum asalnya itu kan dilarang dibunuh. Tapi kalau dia mengganggu kan begitu ya, artinya menggigit kita, makanya pada saat itu kita spontan membunuhnya, makanya tidak mengapa. Tapi jangan sampai membunuh langsung ke sarangnya dibakar kan gitu ya, ini tidak boleh. Nah, demikian. Dan di sana ada beberapa hewan yang lain yang disebutkan yang boleh dibunuh. Intinya untuk mengetahuinya harus mencarinya di dalam perintah-perintah dan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ya, sudah masuk waktunya ya, insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Semoga bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.